dipersembahkan oleh Luwak white coffee with sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa. Melarang pedagang baju bekas yang diimpor. Benar nggak sih? Kan sudah puluhan ton masuk ke Indonesia, nggak ada yang peduli. Memang benar kerugian negara banyak benar. Bea masuk hilang, pajak PPN, pajak penghasilan, kerugian negara besar sekali. Benar nggak sih kau pahlawan? Kok sampai di rapat kabinet katanya kau dikucilkan dulu sendiri? Kalau memang benar, Hotman bersama kamu, ya. Saya pengacaranya bosmu 25 tahun, saya pengacaranya Pak Prabowo dan Pak Hasim 25 tahun. Dan sekarang saya pun siap jadi pengacara kamu. Inilah Hot Room, thrifting dilarang, pedagang baju bekas meradang. Perang terhadap impor pakaian bekas kembali memanas. Pemerintah kini tak main-main menghadapi pelaku yang merugikan industri dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan langkah tegas siapapun importir pakaian bekas ilegal akan dilarang impor seumur hidup. Langkah ini diambil menyusul maraknya penyeludupan pakaian bekas dari luar negeri yang membanjiri pasar lokal. Impor pakaian bekas tak hanya menekan pelaku usaha dalam negeri, tapi juga berpotensi membawa resiko kesehatan dan merusak kualitas pasar. Pemerintah kini memperketat pengawasan di pelabuhan dan memperkuat koordinasi antar instansi agar pelaku tak bisa lagi bermain di celah hukum. Langkah tegas ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa impor ilegal tak lagi punya tempat di Indonesia. Dari pakaian hingga keadilan ekonomi, saatnya produk lokal berjaya di negeri sendiri. Para pemirsa, Hotman tidak usah lagi ngomong kosong. Dengan kopi luwak hitam premium, lihat wajah saya. Sudah seperti umur 30. Ya, jauh lebih muda karena minum kopi tanpa gula tiap hari. Dan daya ingat saya bukan main. Aspri saya sudah 491 orang. Semua saya ingat. Bukan karena dia cantik. Tapi karena kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Pak Danang, apa yang dimaksud dengan import ilegal? Apakah memang barang bekas, baju bekas dari luar negeri masuk melalui pelabuhan, masuk wilayah bea cukai, tapi kemudian diseludupkan atau dari pelabuhan tikus? Gimana prakteknya, Pak? Ya ada dua-duanya, Bang. Jadi masuk melalui pelabuhan tikus. Ya. Katanya ada 1.800 pelabuhan tikus di Indonesia sehingga aparat kita nggak mampu mengawasi semuanya. Ya. Tapi sebagian besar justru melalui pelabuhan formal. Sebagian besar melalui formal. Pelabuhan formal. Yang bermain siapa? Nah, Abang bisa tebak itu siapa yang bermain itu kan? Karena gini. Itu masuk melalui pelabuhan formal, artinya dia berada di dalam kontainer-kontainer. Ya. Di dalam yang disebut dengan bulk press itu. Masuklah dia ke dalam kontainer, satu kontainer itu bisa ratusan. Ya. Dan itu nilainya, barang itu kalau kita kuantifikasi nilai rupiahnya itu besar. Karena setiap satu kontainer katanya itu harus
masuk dengan uang suap 20 juta. Berapa? Katanya begitu, 20-an juta. Satu nih. kontainer 20 juta? Ya, katanya Oke. begitu nih, isu-isu di publik Ya. kan begitu. Aslinya atau kebenarannya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau itu terus-menerus kita biarin dan ada sekitar 300 kontainer per hari. 300 kontainer per hari? Ya, itu yang 300 kemudian kontainer per hari masuk melalui wilayah bea cukai gitu? ini kan digabung dengan semua kontainer yang masuk ya. Jadi sebagian besar itu juga terdapat kontainer yang disebut mix kontainer. Kontainer borongan, Bang. Ya, Kontainer borongan itu isinya macam-macam, Bang. Ya. Ada baju baru, ada baju bekas, ada barang elektronik, ada alat rumah tangga, kosmetik, semuanya. Ya. Sepatu dan segala macam. Digabung ke situ satu kontainer, Ya. namanya mix kontainer. Itu legal atau tidak? Itu legal. terus Karena bea ada masuknya ditulis aturannya. apa? Kan tidak ada bea masuk kalau barangnya nggak ada. Nah itu dia, maka kita yang pertanyakan adalah bagaimana teman-teman kita di Bea Cukai Menghitung, itu kan harus ada penetapannya kan? Betul, HS code-nya kan macam-macam Ya. tuh. Setiap HS code punya Ya, HS angka code, ya benar, sendiri ya. kan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kemudian dipukul rata lah sekian. Artinya kemudian tidak ada kejelian aparat kita untuk memeriksa satu barang dan berapa biaya masuk yang Tidak ada harus kejelian atau memang yang lain? atau memang disengaja tidak tahu Oke. gitu. Nah, Ya, ini terus? yang mengganggukan di situ, Bang. Artinya kemudian kita punya penjaga gawang Republik ini yang harusnya mengamankan Republik kita ini dari barang-barang impor legal dan ilegal Ya. itu tidak dilakukan dengan baik. Entah itu sengaja atau itu karena masalah Kerugian negara ketidakmampuan. besar banget dong. It is very Ya big, masuk Kak. PPN import. PPN import ya. Ya, kalau terutama ke diproduksi situ. di sini harusnya kena PPh penghasilan pada karyawan. Exactly. Ya, Jadi industri kita jadi kemudian harus bersaing dengan barang-barang masuk yang tidak kena PPh impor, tidak kena pula PPN-nya, tidak kena pula PPh badannya. Karena barang-barang itu ada kemudian- berapa ton kira-kira tiap bulan masuk ke Indonesia? Kalau angka-angka yang pasti kita tidak bisa duga dengan tebak dan pasti, tetapi ada publikasi dari rekan kita di APCV ya namanya, itu ada sekitar 3.000 kontainer yang masuk yang berisi barang-barang garment, barang-barang mix kontainer itu. Dan itu Macam-macam semuanya. kelihatan di pasar-pasar tertentu begitu. Itu beredar luas ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta ya, Ya. Abang nanti bisa jelaskan. Tapi itu beredar luas. Dan bagaimana kemudian mekanisme ini bisa menyebar begitu luas? Ya. Kan artinya ada seseorang yang membantu aliran kontainer masuk yang melalui kontainer borongan Ya. atau memang designated container Ya. yang berisi bulk press itu. Dan kemudian ada seseorang atau ada entitas yang membantu itu mengalir keluar melalui kawasan kepabeanan Ya. ke pasar-pasar melalui jalur yang seharusnya formal karena Ya. itu pakai tracking, tidak mungkin dengan kendaraan individual biasa karena jumlah tonasenya itu besar. Benar. Satu bal press itu bisa beratnya kurang lebih 300 kg. Ya. It is very besar. Jadi ketika kita memikirkan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak punya kapasitas atau kemampuan finansial atau kemampuan politik atau kemampuan pengawasan, ya itu tidak akan berjalan. Berarti itu dibantu. Terus apa tanggapan Bapak kenapa tiba-tiba Menteri Keuangan mulai ngoceh? Sebenarnya hal ini sudah kita keluhkan ke Menteri Keuangan yang lama, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan kepada Menteri UKM juga sudah kita keluhkan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan kita sudah tembuskan. Ya. Tetapi reaksi atau kemudian muncullah antisipasi atau tindakan preventif yang dilakukan oleh para kementerian kan tidak seperti yang kita harapkan. Contoh, Kementerian Perdagangan kemudian membentuk Satgas Impor, Satgas Anti Impor Ya, Ilegal. benar. Apa yang terjadi? Seluruh barang-barang ilegal itu dirazia. Ya. Dari gudang ke gudang, dari pasar ke pasar, milik pedagang, razia semua. Dimusnahkan di situ, di pelabuhan, di kementerian, di banyak tempat dimusnahkan. Terus? Tapi apa yang terjadi? Apakah itu berkurang jumlah impor ilegal masuk Masuknya ke tidak Indonesia? dihentikan tapi sesudah nyampe baru Sesudah dimusnahkan. nyampe baru dimusnahkan. Artinya kami lihat ini seremoni saja, karena keran masuknya tidak diatur, Begitu. tidak ditutup. Jadi Ya. yang kasihan kemudian korbannya ya para pedagang. Ya. Artinya kemudian kalau Pak Menteri Purbaya saat ini menunjukkan sikap akan mensikat habis produk-produk Sikat ilegal. habis gitu. Saya justru khawatirnya ini, Pak Menteri bisa mengarah kepada para pedagang. Dan para pedagang menurut kita itu adalah bagian dari korban siklus
rantai. Sementara ini pejabatnya tidak diapa-apain gitu. pejabat yang menerbitkan perizinan impor tidak diperiksa, teman-teman Masuk kita di di Bea pelabuhan Cukai tidak diapa-apain gitu. tidak diperiksa, nggak diapa-apain, tapi outputnya para pedagang yang gampang kelihatan. Ya, Satu lagi yang belum pernah diungkap oleh kementerian atau pemerintah masa lalu, yaitu adalah siapa importernya nih. ya, Kan gampang Bang diidentifikasi, importernya siapa sih? Gampang. ya. Nama perusahaannya pasti ada di Benar. PIB, Siapa belanja PI. dari siapa? Belanja dari mana? Produksinya dari siapa begitu? Tujuan barang mengarah kemana kan gampang. Jadi menurut Anda gebrakan dari Menteri Keuangan itu suatu apa? Ini Fenomena satu- hebat atau apa? Saya kira Pak Purbaya adalah salah satu menteri yang outspoken ya. Mungkin beliau gerah juga melihat situasi ini. Jadi saya kira kalau beliau bicara begitu banyak, meskipun sebenarnya bukan kewenangan beliau nih. Oke, Soal kalau gitu usik-usik di situ. sekarang kita langsung bicara ke musuh Bapak, Pak Oscar Pendong. Apa tanggapan Anda kalau barang impor bekas dari luar ini benar-benar dibasmi habis? Jadi begini Bang, ini kan mengenai Permen ya, Permendak nomor 40 tahun 2022. Ya. Di mana sebelumnya juga ada permen-permen yang memang melarang Dan barang. ada induknya undang-undang ancamannya 5 tahun penjara. Ya. Cuma dalam hal ini yang harus dijelaskan dulu adalah setiap keluarnya produk perundang-undangan atau permen itu tidak pernah melakukan kajian. Bahkan mereka survei ke pasar-pasar atau survei ke luar negeri lah. Ya. Contoh Korea, Jepang. Itu mereka nggak melakukan itu. Dan untuk ke pedagang-pedagang mereka nggak pernah sosialisasi. Makanya jangan salahkan juga akhirnya para importer ini melakukan kegiatan yang ilegal. Ya. Kami sendiri setuju barang ilegal ini harus dimusnahkan dan harus ditangkap Oh, pelaku-pelakunya. Anda setuju? Setuju. Ya. Tapi harus diberikan juga regulasi agar pedagang-pedagang ini kan mereka UMKM juga. Jangan Tapi dimatikan. Kan aturannya jelas dilarang, ancaman hukumannya 5 tahun. Jelas kok aturannya. Yang tidak jelas adalah tindakan aparat untuk mencegahnya. Gimana itu? Ya, jadi gini, histori aja dulu ya. Ini Balpres ini itu tahun 1975 itu hadir pertama kali di Tanah Karo waktu bencana. Ya. Di tahun 1983 akhirnya mulailah mereka kelebihan stok ini dijual lah ke orang-orang yang mempunyai daya belinya yang memang pas Ya. sesuai dengan apa yang ada di kocek mereka. Jadi kalau mau lihat ini mengenai Balpres ini kan adanya cuma di beberapa pasar tradisional. Ya. Mereka nggak ada di mal-mal. Barang-barang ini tuh kalau mereka bilang ini barang bekas, sementara ini seperti di Korea, Jepang, itu kan ada 4 musim. Kalau Oke. di saat musim Inti dingin pokoknya akan berubah dia. Bapak setuju nggak bahwa barang bekas ini total dilarang? Saya secara pribadi kurang setuju. Kurang setuju? Karena Kenapa? begini, alangkah baiknya itu kayak Menteri Purbaya ini, Pak Menteri Keuangan ini, jangan langsung mengeluarkan statement yang menyakiti hati para pedagang. Dalam hal ini, ayo, kalaupun memang mau dilarang, ya pelan-pelan. Jangan langsung secara mendadak kami larang, kami tangkap, kami musnahkan. Itu miris buat kami semua. Begitu. Ya, karena begini loh. Waktu tahun 2023, kami juga pernah duduk bareng sama Pak Danang, sama asosiasi yang lain. Kami juga mengatakan kok, kita duduk di Kementerian Koperasi dan UMKM. Waktu itu kami duduk dengan Pak Hanung. Nah, kami menjelaskan juga di situ bahwasanya ya tolonglah kami ini para pedagang ini dimanusiakan. Ada berapa banyak pedagang? Ratusan ribu se-Indonesia. Ratusan ribu. Ya. Dan berapa ton itu baju bekas? Ya kalau untuk di khusus Senen aja ya itu 10 kontainer dalam 1 bulan. Tapi Anda tahu nggak kalau ratusan ribu begitu, kalau sampai bertonton, Anda tahu nggak kerugian negara dari biaya masuk, pajak-pajak yang tidak dibayar waktu masuk barangnya ke Indonesia? Tahu Bang. Nah, Jadi, inilah yang menjadi dilema dari para pedagang thrifting ini. Ya. Karena dilarangnya melalui Permen 40 ini, kan secara otomatis. Sementara kami ini mau bayar pajak. Nah, kami juga meminta ke Kemenko Polkam, ke Kementerian Perdagangan, ke Istana Negara 2 kali kami pergi. Itu kami meminta untuk pembatasan impor. Ya. Supaya produk dalam negeri ini tidak terjadi dumping harga juga, tidak terjadi yang namanya produk lokal ini mati. Dulu kami berjalan beriringan bersama-sama.
Tapi semenjak tahun 2000 ke atas, justru kami yang selalu ditumbalkan. Jadi intinya Bapak adalah pendukung agar import barang bekas tetap diizinkan. Ya. Temu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Keluar white chocolate sugar dulu. rendah gula, Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room, Pak Fernando. Undang-undang yang memberikan ancaman 5 tahun bagi pelaku import barang baju bekas ilegal sudah lama berlaku, yang menuju kepada Menteri Perdagangan. Tapi satu pun belum ada yang dipenjara. DPR di mana selama ini? Kenapa jadi Pak Purbaya mengalahkan reputasi puluhan anggota Komisi 6 DPR? Kok kalah sama Pak Purbaya? Nah, jadi gini Bang, kalau kami di DPR ini kan, kami kan fungsinya legislatif. Ya, Kita menyetujui undang-undang, anggaran dan pengawasan. ya, Gitu. Penindakan itu pasti di eksekutif Bang. Ya. Gitu. Jadi memang kami udah membuat undang-undang, kami udah membuat peraturan. ya, Implementasinya itu adalah di eksekutif. Ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dalam salah satunya. Tapi ngawasi kan DPR? Kita ngawasi Bang, kita Ya. ngawasi dan kita selalu, saya termasuk di Komisi 6 yang teriak dengan Kementerian Perdagangan mengenai masalah impor ilegal ini. Ya. Karena kita jelas peraturannya sudah jelas Bang, dan Ya. ini kerugiannya sudah jelas juga gitu. Saya selalu setiap kali RDP dengan Kementerian Pak Budi itu, saya selalu bilang Pak ini gimana masalah Satgas ini yang 11 kementerian lembaga udah dilakukan itu, apa perkembangannya? Apa kok masih berlanjut terus-terusan? Angin-anginan doang gitu? Tindakan ada, cuman Ya. ini kan seperti penyakit Bang, kita obatin tapi penyakit tumbuh lagi, Masuk terus barangnya gitu? masuk terus barang itu, jadi Lewat terus pelabuhan gitu? jadi saya rasa Kementerian Keuangan ini sudah benar, ini sebuah tindakan yang menurut saya breakthrough juga, ini luar biasa hebat juga kalau misalnya memang benar-benar terjadi gitu, karena ini kan ini kayak kita mengobatkan penyakitnya langsung gitu. Penyakitnya bukan di pelabuhan? Iya, pelabuhan kan bea cukai. Iya itu. Terus kenapa nggak penyakitnya dibersihkan? Itu yang mau dilakukan sama Menteri Keuangan kan? Tapi katanya Pak Menteri Keuangan bilang mau menindak pengusaha kan? Ya kan? Bukan pejabatnya, gimana dong? Iya, importirnya Bang. Kan melalui pelabuhan-pelabuhan itu, importir yang mau dimatikan sama dia. Ya. Jadi itu bagus menurut saya. Jadi penyakitnya kita sembuhkan gitu. Ya. Gitu. Dan ini mestinya dilakukan dari 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu gitu. Kenapa harus sekarang? Harusnya Bang gitu. Kenapa harus sekarang gitu? Kenapa kita harus nunggu Pak Purbaya untuk melakukan ini gitu? Karena ini kronis Bang penyakit ini. Penyakit ini kronis. Bayangkan di dapil saya aja Bang, saya bicara di Jawa Tengah aja. Ya. Bayangkan berapa pabrik-pabrik tekstil yang bangkrut hari ini Bang. Bangkrut. Ya. Saya boleh sebut namanya Sritex juga salah satunya. Saya akan jadi pengacara 2 bos Sritex nanti di perkara pidana. Nah, saya nggak mau masuk ke sana. Tapi saya berkomunikasi dengan dapil-dapil saya yang bukan Sritex ya, yang artinya dia pabrik-pabrik tekstil juga gitu. Mereka mengeluh kepada saya, bilang, "Loh, kenapa kami ini berhadapan dengan barang-barang ilegal yang jauh lebih murah?" Nggak, pertanyaannya begini, sudah tahu masalah itu sudah membusuk, sudah begitu parah. Kok baru sekarang Menteri Keuangan baru teriak? Di mana DPR selama ini? Kami teriak terus Bang, kami teriak terus. Cuman ya kan yang eksekusinya kan di eksekutif gitu. Oh, di eksekutif. Iya, dan Pak Purbaya itu bukan di komisi kami, komisi 11 gitu. Kami kan di perdagangan. Perdagangan kita udah buat peraturan Bang, tapi kan untuk melakukan eksekusi ini itu kan harus banyak Bang. Kita harus ada Kementerian Keuangan, Bea Cukai, ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Polisi, Menurut Kejaksaan. Bapak, apakah Pak Purbaya ini punya nyali nih sekarang nih? Berani jalan sendirian? Menurut saya gini Bang, ini kan menteri baru, kita kan tahu ya. Namanya menteri baru ini kan biasalah dia mau menunjukin sesuatu kepada bosnya gitu kan. Mau pamer doang atau gimana? Ya nggak tahu, kita tunggu Bang. Saya termasuk orang yang nunggu gebrakannya dia. Nunggu buktinya gitu ya? Iya, kalau ngomong-ngomong doang cuma aja kayak gitu. Ya Pak Menteri Keuangan, kamu ngomong doang nggak? Masih nunggu ya? Ya kami tunggu Bang, ini yang udah saya tunggu udah lama ini. Kalau misalnya memang benar Purbaya akan melakukan ini, Pak Purbaya akan melakukan ini breakthrough. Ini bagus Pak Nairul Huda. Apa analisa saudara? Ini apakah omong-omong doang dari Pak Menteri Keuangan? Apakah sangat parah keadaannya kerugian negara dari impor barang bekas, baju bekas ini? Ya, yang kalau kita lihat datanya, Bang Hotman, itu di tahun 2024 ada sekitar 3.865 ton.
itu tercatat di BPS. Nah ini yang pertanyaannya adalah ketika ada Permendak nomor 40 tahun 2022 yang melarang untuk adanya impor pakaian bekas, tapi di BPS itu tercatat ada arus masuk di situ. Harus masuk dari pelabuhan resmi. Pelabuhan resmi karena tercatat di BPS. Wah, Ya kan? Ada aneh kan? ya Karena pasti BPS mencatat datanya dari mana? Bea Cukai. itu baru yang resmi tercatat. Dia mencatat. Yang dari pelabuhan tikus bisa Ya, lebih banyak. Bisa lebih banyak, itu bisa lebih banyak. Tapi Ya. yang tercatat itu 3.865 ton Per tahun atau per tahun 2024. 2004? Ya. 2024. Kalau nilainya itu 1,5 juta USD. Ya. Dan di Januari Agustus tahun 2025 nilainya sudah lebih dari nilai impor tahun lalu. Ya. Artinya tambah besar di tahun 2025 Ya. ini. Padahal kalau kita lihat sejak tahun 2023 itu sudah menurun. Itu sudah turun, tidak Ya. ada lagi. Tapi tahun 2024 itu naik lagi. Artinya di sini ya tahun 2022, 2023 implementasi, setahun memang tidak sedikit yang masuk. Tahun 2024 mereka Yang periksa salah lagi. siapa? Ya. Yang salah siapa? Nah, kalau kita lihat resmi di sini, artinya ini tercatat. Tercatat loh, padahal ini dilarang. Artinya Bea Cukai membiarkan masuk. Bea Cukai pasti membiarkan masuk. Atau tadi sampaikan Pak Danang, untuk menjeli untuk ini yang balpres dan sebagainya, itu ternyata dicatat Pak Danang. Ya. Artinya ini BPS, Bea Cukai tahu gitu. Tapi Terus menghitung biaya masuknya gimana? Kan kalau setiap barang masuk itu kan ada namanya HS code ya. Ya. Ada HS code. Ada kan HS nggak ada code-nya. HS code barang baju bekas. ada 6309. Oh ada ya? Ada HS code. HS code tuh 6309 Iya. dan itu tercatat masalahnya. Nah, masalahnya kan ini kan memang kalau kita lihat tercatatnya inilah yang menurut saya sebenarnya pemerintah tuh tahu ada importasi itu. Iya. Tapi kenapa membiarkan? Itu tahun 2024 tinggi banget, Bang. Itu kenaikannya kalau kita hitung per quantity itu kenaikannya 29%, 29.000%. Oke. Siapa yang diuntungkan ini? Apakah kan menguntungkan masanya Pak Oscar ya, pedagang menengah ke bawah jadi bisa hidup. Ya. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Nah, kita harus membedakan antara berdagang pakaian bekas dengan mengimpor pakaian bekas. Oke. Yang dilarang itulah mengimpornya. Ya. Yang- Kalau dihentikan, ini pedagang menengah ke bawah jadi bangkrut dong. Nah, inilah yang kemarin dijawab juga sama Pak Purbaya sebenarnya. Ya, nanti gua kasih untuk barang bekas dari dalam negeri gitu kan. Tapi masalahnya adalah ekosistem barang bekas di dalam negeri itu belum terbentuk. Benar. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Makanya ini yang harus diluruskan sebenarnya adalah yang dilarang itu bukan pedagang kayak Pak Oscar dan kawan-kawan, tapi yang harus diajar adalah Anda dari importirnya. setuju? Anda sendiri setuju yang mana? Setuju dihentikan importnya? Ya, kalau peraturannya sudah bilang dihentikan, ya hentikan. Dari Dan- segi ekonomi siapa yang apakah menguntungkan pedagang tekstil seperti Iya, dapil pasti, beliau banyak pasti, bangkrut, pasti. Sritek bangkrut, Pasti, ya? pasti. Karena kalau kita lihat sebenarnya selain barang impor baru yang memang masuknya juga cukup besar, ternyata barang impor bekas pakaian ini yang juga menyebabkan dari industri tekstil juga merana, Bang Ya. Lukman. Nah, itu kalau kita lihat mungkin Pak Danang data-datanya, kemarin kita sempat diskusi, ada utilitas produksi itu bisa di bawah 50%. Ya. Dan itu artinya ya produksinya berkurang 50%. Ya. Dan itu dikarenakan karena maraknya baju impor bekas ini. Karena gini Bang, kalau saya catat ternyata harganya murah banget. Ya. Harga kalau kita hitung per potong itu bisa, kalau dari Taiwan itu bisa 1.700 per potongnya. Ya. Nah, tapi kalau dari mungkin Pak Danang lebih paham, PP untuk produksi baju kita itu sudah 98.000, 90.000. Oke, terakhir. Jadi menurut Bapak, Menteri Keuangan ini pendekar atau cari popularitas? Itu ya kalau saya sih bilangnya sekali dayung 2 pulau terlampaui. Dia sebagai pendekar juga, dia juga mendapatkan Pendekar dan juga mendapatkan mencari popularitas. nama. Ya. Mau menyaingin Hotman Paris. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. rendah gula, Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Baju boleh bekas,
Tapi hidup Hotman tidak pernah bekas. Hotman bangun tiap pagi jam 3 subuh. Jam 4 saya sudah renang, jam 6 saya sudah bekerja, nangani ratusan perkara. Semua diawali dengan kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat Hotman seperti umur 30 secara biologis. Secara KTP udah parah. Pak Danang, kok pendapat Bapak langsung dibantah langsung Pak Oscar? Kak Bapak bilang merugikan, beliau bilang itu melindungi pedagang. Yang mana yang benar kalian itu? Iya, kalau begini gimana nih? Ya, pedagang jelas untung aja, namanya jualan nggak boleh untung gimana. Tapi sebentar, saya concern sama Mas Huda tadi bilang Ya. tentang riset ya surveinya BPS ya. Ya. Ekor survei data dari BPS ya 2024. Baju bekas tuh memang 6309 high escort-nya ya. Tapi angka yang masuk di BPS itu yang menjadi question kita, Bang. Kenapa? Bagaimana mungkin BPS, sebuah lembaga resmi negara kita, itu bisa memonitor pelanggaran yang jelas di depan mata Kan bukan terjadi? kewenangan BPS. Iya kan? Bukan Artinya kewenangannya kan? Dia barang mencatat. baju bekas yang diimpor ke Indonesia ada 2 Permendak yang melarangnya. Permendak 15 2000 berapa tuh? Terus Permendak 40 2022. Data itu didapatkan Dilarang. dari Bea Cukai berarti. Ya. BPS dari Bea Cukai pasti. BPS jelas dari Bea Cukai, resmi Ya. kan? Nah, tetapi artinya 2 lembaga ini kan melakukan pembiaran pelanggaran. Ya. Dan itu kalau kedua lembaga negara ini melakukan pembiaran atau melakukan pelanggaran, kita bisa sue dong. Kok BPS bisa melahirkan? Bukan su lagi, itu pidana malah. Makanya itu yang menjadi kita kaget, kok bisa lembaga-lembaga negara bisa memproduksi data importasi barang ilegal yang jelas dilarang masuk Anda ke mau Indonesia. mengatakan bahwa kenapa Bapak Menteri Keuangan ini hanya mau menyisir importir, bukan pejabatnya, begitu? Setuju. Ya. Setuju? Pak Menkeu tidak boleh sekedar menghukum para pelaku importir. Ya. Tapi beliau juga harus menelisik siapa yang memberikan Karena siapapun izin kalau dikasih kesempatan impor. akan berbuat, begitu kan? Pasti. Ini Tapi nilai mengenai ekonomi. Anda belum debat Pak Oscar. Dia bilang itu malah menguntungkan rakyat katanya kalau import baju bekas. Gimana? Anda setuju? Ya tidak setuju. Sekarang Kenapa? sekarang lihat dia. Karena rakyat kita banyak miskin, menengah ke bawah itu perlu makanan, perlu hidup. Jelas ini public education yang keliru, Ya, Bang. Sekarang keliru. keliru. Pertama, Pak Oscar bagaimana? jangan diam dong, dibilang Anda keliru. Jangan marah, Bang. Dulu. Ya. Pertama kita lihat bahwa aturan itu ada naskah akademisnya. Ketika memunculkan Permendak 15, kemudian memunculkan Permendak 40, itu ada naskah akademisnya. Yaitu ada apa intinya, Pak? telaahannya. Nah, kemudian ketika ini terjadi pembiaran, maka teman-teman pedagang ini mengambil kesempatan karena begitu banyak barang supply yang begitu besar. Kalau ini tidak terjual, maka importer juga nggak hidup sebenarnya. Ya. Tapi kenapa saya dalam pihak ini saya melihat bahwa teman-teman pedagang itu adalah bagian dari korban, dari siklus korban itu. Karena sebenarnya ketika mereka ini kan mencari nafkah, Bang. Apapun barang yang bisa dijual pasti dijual lah. Iya, tapi Bapak jangan pelin-pelan. Larang atau tidak itu dulu deh. Larang dong. Oke, Pak Oscar gimana? Larang katanya. Terlepas dari apapun siapa yang diuntungkan, Ya. rakyat kecil, Bapak mengatakan larang. Jualan ganja dilarang, Ya. kan? Tapi kalau orang pedagang ganja bla 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 dibiarkan, maka larangan itu jadi nggak? Artinya tetap import baju bekas, Bapak tidak setuju. Tidak setuju. Harus dilarang. Dilarang. Pak Oscar gimana? Saya tidak setujunya begini. Seperti yang tadi saya katakan. Kalaupun memang mau melarang, itu harus ada beberapa tahapan-tahapan yang memang akhirnya mengarah ke pelarangan secara umum. Kan sudah lama peraturan itu keluar. Tapi sosialisasinya nggak ada, Bang. Oh, orang udah semua tahu. Permasalahannya para pejabat-pejabat ini, baik dari kementerian atau pemerintah pusat, itu mereka nggak pernah datang ke pedagang-pedagang pasar. Benar kata Bang Danang, mereka mau disuruh jualan apapun, mereka akan jual. Benar. Nah, Manusiawi. jadi kan, Kalau nggak ada penegakan hukum, kalau nggak ada pelarangan oleh para aparatur yang memiliki fungsi melarang, mengawasi, dan menindak, ya maka kemudian menjamurlah itu. Kayak persis seperti di kota-kota tumbuh Tapi rumah-rumah. secara kemanfaatan menurut Bapak, saya pribadi, itu kalau itu diizinkan menguntungkan atau Oh ya menguntungkan. menguntungkan, tapi negara rugi, tekstil rugi. makanya gini Bang, kami dari dulu
udah siap bayar pajak. Bahkan kami juga meminta pemerintah untuk pembatasan import itu. Jangan sampai, ya itu kembali lagi yang saya bilang, jangan sampai terjadi dumping harga atau UMKM lokal hancur. Itulah makanya kami push terus. Kami dari pedagang ini selalu push ke pemerintah, sampai ke Istana Negara kami meminta untuk pembatasan impor ini. Supaya jelas terarah semua. Dan pedagang-pedagang ini UMKM kecil juga. UMKM. Oke, nanti kalau Menteri Keuangan akan terus maju terus, apakah UMKM akan demo atau gimana? Sudah pasti. Sudah pasti. Ada berapa ribu demo kira-kira? Ya itu. Kemungkinan kita bagi per wilayah. Karena kan di Indonesia ini ada di Batam, ada di Medan. Ya dulu Medan bilangnya Monja, ya kan. Jogja. Ada sektor, ada di Jogja, di Bali. Wakil rakyat. Rakyatmu mau demo kalau terus barang bekas dilarang. Wakil rakyat gimana? Jadi gini Bang, kami ini kan wakil rakyat ini kan harus gimana cara kita memikirkan rakyat juga. Kan masalah thrifting ini kan importer ilegal ya. Tapi kan kita jangan lupa juga Pak Oscar bahwa kita tuh ada produksi dalam negeri juga. Kita punya pabrik-pabrik garmen juga, pabrik tekstil juga. Yang hari ini mungkin Pak Danang lebih paham. Hari ini lagi gonjang-ganjing Pak. Gitu. Nah kalau misalnya memang impor ilegal ini kita larang, terus otomatis Bang, saya pastikan itu industri dalam negeri itu akan bergerak dia. Jadi sekarang ini Komisi 6 sikapnya bagaimana? Mendukung Menteri Keuangan atau bagaimana sekarang? Udah ada nggak sikap dari Komisi 6? Kami tentu akan mendukung Permendak 40 tahun 2002 karena itu produk kami. Berarti akan dilarang? Iya, tapi mendukung penindakan gitu? Pasti kita akan mendukung karena itu kan Permendaknya udah jelas. Cuman kita juga harus memikirkan bagaimana pedagang-pedagang ini juga harus tetap bisa berdagang, Bang. Kan nggak bisa abu-abu kan? Bisa Bang. Dengan ditutup keran impor otomatis mati semua ini pedagang. Enggak, bukan. Yang mati itu kan barangnya Bang. Pedagangnya sebenarnya nggak mati. Oh enggak, maksud saya income-nya. Bukan, maksudnya gini, kita bisa pakai dengan produksi dalam negeri. Pemerintah gimana caranya memberikan insentif kepada pendagang. Tapi kan orang nggak tertarik produksi dalam negeri, kan harganya mahal. Yang penting barang dijual Bang. Yang penting barang ada jual. Gitu. Iya dong. Bapak tertarik nggak jual dalam negeri? Ini kan seleksi alam. Jadi gini. Bedanya kualitas dalam negeri dengan luar negeri itu sangat jauh. Jadi lebih kualitas luar bagus dan murah begitu? Ya, itu sudah jelas. Tapi harus diketahui di luar itu ada grade-nya juga, grade A, grade B, grade C. Makanya itu tadi Pak Danang bilang itu dicampur, di mix. Jadi Anda mengatakan solusi yang dikasih oleh anggota DPR itu nggak jalan? Jadi gini, di sini ada bertabrakannya sebuah permen. Dulu itu di tahun 2015 itu keluar Permen Q nomor 132 tahun 2015, di mana mengizinkan barang bekas ini masuk dengan 35% pajak. Nah, tapi di sisi lain Permendak melarang. Nah, dalam hal ini kan kebijakan pemerintah ini bertabrakan yang membuat akhirnya ambigu. Kita ini nggak tahu mana yang kita mesti pegang, Permen Q atau Permendak. Itu yang harus disikapi dulu. Makanya mungkin nanti kalau memang berkenan dari Pak Fernando, kita juga akan RDP untuk supaya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, membuat regulasi yang memang pro rakyat lah. Oke, Pak Nainul, apakah jalan solusi yang dikasih oleh Pak Fernando nanti pedagang ini jual produksi dalam negeri? Ya. Itu realistis nggak? Ya. Yang pertama seperti ini, kita memang harus saklek pada Permendak nomor 40. Itu yang memang harus. Kalau permen kan tinggal dirubah, kalau memang mau, susah amat sih. Ya. Nah, tapi kalau saya pribadi sebenarnya ini menyangkut multiplier efeknya yang besar yang mana, Bang? Oke, itu dia. Ya, multiplier efek yang besar yang mana? Bahwa kalau kita lihat, mungkin kalau kita bicara mengenai industri, itu sangat besar sekali. Jadi? Nah, kalau kita lihat ketika industri dirugikan, tentu kita harus lindungi dong produksi dalam negeri kita. Nah, maka memang kalau kita lihat dari sisi impact pasti akan positif ketika dilarang. Anda berpendapat bahwa menutup keran impor multiplier efeknya sangat besar. Pasti. Usaha tekstil, karyawan, lapangan kerja, pajak, bea masuk begitu. Iya, tentu bukan cuma impor barang bekas, tapi juga impor barang-barang lainnya juga. Yang memang itu juga merugikan gitu kan. Nah, tentu yang diharapkan sebenarnya kalau kita lihat ini kan pedagang ini kan nggak mau dikambing hitamkan kan. Kalau kita lihat beberapa berita dia mau dikambing hitamkan ketika industri kita
turun gitu kan. Tapi memang satu sisi itu punya pengaruh juga gitu. Itu pasti punya pengaruh. Dengan harga yang lebih murah, pasti masyarakat akan memilih barang tersebut gitu kan. Nah, maka memang tadi Pak Kadir Dito, kalau misalkan Pak Dito ya, itu Mas Manito mau supply dari dalam negeri, ya itu juga harus ditumbuhkan untuk yang barang-barang yang grade A bekas di dalam negeri kita. Nah, sayangnya itu ekosistem belum terbentuk. Makanya inilah yang kita lihat sebenarnya mungkin bisa jadi pedagang barang bekas pakaian ini juga bisa mengambil barang-barang yang tadi kalau misalkan bisa bersaing dengan harga lebih murah, dengan kualitas lebih bagus, itu bisa Jadi tertarik. intinya Anda berpendapat bahwa melaksanakan peraturan sekarang melarang impor barang bekas akan sangat bermanfaat, multiplier efeknya sangat banyak dibandingkan dengan hanya sekedar kepentingan egois daripada pedagang, begitu? Iya, kalau saya bilangnya gitu. Begitu, Pak Oscar katanya begitu. Ya, saya sih secara pribadi nggak setuju karena pedagang-pedagang ini harus dimanusiakan juga. Gitu loh. Jadi gini. Sorry Bang. Masalahnya adalah di penegakan hukumnya. Pemerintah sudah melahirkan begitu banyak peraturan yang melarang. Nah, kalau sekarang ada kebijakan untuk memanusiawikan pedagang, maka peraturan itu dirubah dulu dong. Permendak 15, Permendak 40 itu dirubah dulu dong. Permenkeu tahun 2010 itu dirubah. Berarti Bapak setuju peraturannya dicabut? Kita tidak setuju. Tapi konteksnya begini, pemerintah kita ini kan sangat sering menerbitkan peraturan yang tapi tidak dilaksanakan. Langsung berlaku seketika. Harus ada grace periodnya, beri kesempatan untuk menyesuaikan diri. Karena prinsip bisnis sekarang ini sudah bukan lagi demand create supply, tapi supply create demand. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk mengisi pasar-pasar para pedagang ini dengan produk-produk kami, kita punya banyak range harga dari yang paling murah sampai paling mahal. Indonesia secara kualitas tidak kalah. Barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia itu juga sebagian produksi Indonesia. Karena kita jadi pada Macron untuk buat merek-merek tertentu. Kita akhiri dulu, kita akan lanjutkan sesudah ini di segmen terakhir ya. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Menteri Keuangan perubahan ini sepertinya ngikut melawan siapa aja, ya sudah mulai banyak musuh, tapi di rakyat kayaknya disukain. Pandangan Bapak gimana? Apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan ini? Tolong yang singkat untuk selanjutnya bagaimana? Kalau kami ya dengan statement-statement Pak Purbaya itu menimbulkan antusiasme di kalangan publik, industri termasuk positif, kita itu. Negatif? Ya, positif. Kita menjadi antusias. Ada seseorang yang berani turun untuk melakukan suatu reformasi ke dalam. Berani gitu? Berani ke dalam. Dan saya bilang Pak Menteri ini berani menjadi tukang cuci piring dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jadi kami sebut beliau Menteri Purbaya itu Menteri Cuci Piring. Karena masalahnya adalah masalah yang sudah menahun terjadi di era kemarin-kemarin. Jadi ini harus didukung. Nah, terkait dengan kebijakan mana yang harus didukung, kalau Pak Menteri memang mau mengubahnya, tolong lindungi para pedagang kecil. Tetapi tegakkan hukum terhadap importer yang paling besar-besar kelihatan. Jadi kita beri waktu kepada para pedagang untuk mengenal. Selanjutnya apakah menurut Bapak Menteri memang total langsung melarang atau enggak? Kasih grace period. Ini kebiasaan buruknya pemerintah kita saat ini, menerbitkan aturan berlaku seketika. Banyak sekali. Peraturan sudah lama berlaku. Oh bukan, peraturan-peraturan yang berlaku seketika itu kelihatan sekali Mas. Misalnya safeguard yang barusan ditandatangani Bapak Menteri, kami senang. Tapi berlaku tiba-tiba 10 hari ke depan gitu. Bagaimana dunia industri bisa menyesuaikan itu? Sama seperti terjadinya Permendak 8. Jadi artinya berlaku seketika Bang. Kasih grace period, kasih waktu supaya industri, pedagang, konsumen menyesuaikan diri. Pak Oscar gimana? Saya sih secara umum untuk kebijakan-kebijakan Pak Purbaya ini, kami rakyat sangat setuju sekali. Setuju, walaupun dalam menutup keran ekonomi pedagang. Kalau itu masih kita perlu dibicarakan lagi, Bang. Nah, karena dalam hal ini begini. Jadi walaupun mau disakiti, Anda tetap pengagum Pak Purbaya. Ya, saya pengagum beliau. Cuma dalam hal ini yang saya mau sampaikan ke Pak Purbaya ini harusnya dia bijaksana. Dia jangan hanya mendengarkan beberapa perangkat-perangkat pemerintahan yang ada,
sebelah telinga aja lah, jangan hanya satu versi. Dia harus dengar juga dengan versi kita, supaya dia bisa mengambil keputusan itu yang bijaksana. Buat kami sih seperti itu aja. Begitu. Karena biar bagaimana juga, kami juga UMKM kecil kok, bukannya UMKM yang menengah ke atas. Daya beli yang ada di Pasar Senen, di Gede Bage juga sesuai dengan kocek mereka kok. Intinya sih seperti itu. Manusiakanlah kami semua. Kami hanya cari makan. Kami hanya mencari sesuap nasi, bukan sebongkah berlian, Pak. Bang. Seperti ini. Iya. Pak Fernando, Iya, Bang. kok Bapak wakil rakyat, kok ekstrim Bang? Kok kayaknya tidak ada sama sekali curahan hati kasih menolong para pedagang ini, kenapa nih Pak? Duh, saya bukan melawan pedagang, Bang. Jadi gini. Bapak tadi mengatakan import tutup, Bapak setuju? Nggak ada koma-komanya? Karena itu udah peraturan, Bang. Oke, ya itu dia. Iya. Jadi gini, gimana? saya mau klarifikasi sedikit sama Pak Danang. Jadi ini bukan peraturannya kan bukan ujuk-ujuk, Bang. Ya. Bukan kemarin baru, ini kan 2022. Ya, Parlemen juga tahu 2000, sekarang 2025 Pak Danang. Jadi memang ini ada waktu di antara 2022 sampai 2025. Jadi ini bukan peraturan ujuk-ujuk juga. Ini kan kita udah sepakat bahwa ini peraturan impor ilegal ini harus kita berantas kan gitu. Tapi Pak Oscar juga jangan khawatir. Kita punya seorang presiden yang khawatir, yang selalu concern kepada rakyatnya, Pak. Jadi Bapak dari partai mana sih? saya Golkar. Oh Golkar, kira jadi Gerindra. Nah, saya Golkar. Tapi terus? partai apapun, Bang, presiden kita adalah Prabowo Subianto. Jadi beliau itu adalah presiden yang sangat peduli kepada rakyatnya. Gitu. Jadi Pak Oscar nggak usah khawatir. Walaupun Pak Purbaya melakukan breakthrough ini, dia kan juga bilang jangan khawatir, ntar industri dalam negeri akan kita gerakkan. Gimana dalam negeri kan lama lagi Pak, Ya, kan bisa, tutup UMKM. kan bisa diberikan insentif, Bang, bisa dihidupkan lagi, banyak yang bisa mereka lakukan. Itu bukan porsi kami, tapi itu kan porsi pemerintah. Oke, tapi intinya Bapak tetap setuju bahwa keran impor barang bekas tutup, Bapak begitu? Iya, tentu. Tutup, nggak ada maaf loh Pak Oscar ya. Ya ini kata beliau nih, Memang nggak ada- wakilmu ini wakil rakyat ya. Itu kan pakai time frame. Jadi Nggak ada, tidak seketika nggak ada dong. template, langsung tutup. Tutup, Bang. Tutup, tapi kita juga Pakai jangan. jangka waktu kan? Nggak, ini kan 2022 udah Oh, lewat. enggak, Udah dari peraturannya 2022, 2022, Permendak 40. Iya, cuman kita akan memikirkan rakyat juga gitu, bahwa kita akan menghidupkan industri dalam Jadi negeri. setuju kalau Menteri Keuangan menindak importir ini, setuju? Pak Purbaya juga ngomong, Bang, dia akan menindas ini dan dia akan menggerakkan ekonomi. Oke, jadi udah jelas DPR kita mengatakan tutup impor baju bekas. Pak Nainul, gimana analisa saudara? Ya, yang pasti kita harus menegakkan Permendak nomor 40 tahun 2022. Ya. Itu sudah pasti harus ditegakkan. Yang kedua adalah kalau kita lihat penegakan hukumnya itu bukan sampai kepada pedagang saja, tapi juga melibatkan untuk pejabatnya yang bermain di situ. Ya. Karena kita tadi membahas banyak sekali ini tercatat dan sebagainya. Jadi Anda mengatakan ini pelanggaran ini bukan semata-mata karena kebutuhan pedagang, Iya dong. tapi karena pejabatnya bermain, begitu? Pasti. Ya. Ini kan ya kalau kita tahu bea cukai itu kan sangat-sangat bisa di tracing ya. Ini siapa importirnya dan sebagainya, bagaimana dia masuk itu bisa dan ada HS code-nya. Dan ini yang harus kita telusuri sampai mana pejabat yang dia bermain di situ. Dan ketiga, kalau saya pribadi sebenarnya ini kan barang sudah banyak terlanjur masuk ke dalam negeri gitu kan Bang ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ditutup impornya. Tutup importnya. Barang dalam negeri yang sudah di pasar itu ya tidak boleh untuk dimusnahkan. Itu sampai dihabiskan tapi tidak boleh ada tambahan barang lagi. Itu sebenarnya win-win solution bagi Pak Oscar, sekaligus Pak Oscar mungkin dengan teman pedagangnya bisa untuk mendiversifikasi barangnya, apakah barang dari dalam negeri dan sebagainya yang tadi disampaikan Pak Danang sama Pak Mas Dito, itu bisa dijadikan sebagai opsi. Tapi kalau untuk barang-barang yang sudah ada di pasar Senen dan sebagainya, itu ya kalau dibakar ya nggak bisa. Habisin stok. Istilahnya habisin stok. Gitu. Ya, tapi itu akan meningkatkan kapasitas industri kita, meningkatkan swasembada tekstil garmen kita lah ke dalam negeri. Jelas itu, Bang. Jadi dua narsum kita mengatakan tidak ada maaf. Import baju bekas harus tutup. Benar ya? Benar. Hanya soal nanti bagaimana caranya untuk barang-barang yang masih di pasaran itu perlu dipikirkan. Nggak ada maaf begitu ya? 3, Bang, 3 sama ini. 3. Tiga lawan 1. Nama saya Gerindra, Bang. Jadi saya mendukung Mas Fernando. Begitu. Danang Gerindra. Ya? Jadi semua sepakat bahwa memang sepertinya Menteri Keuangan kita ini adalah seorang pendekar benaran. Ya, dia melakukan tugas dengan baik, Bang. Itu aja. Begitu? Dia berani punya nyali atau memang apa itu? Ya kita lihat.
Kita Kok lihat. lebih bernyali dari DPR? Ya, bukan bernyali kan mereka kan eksekutif. Eksekutif itu kan harus menindak. Kalau Ya. kami kan hanya membuat undang-undang aja. Ya. Gitu. Justru orang-orang kayak Pak Purbaya ini yang kita tunggu-tunggu. Kita lihat, Begitu ya? Kita tunggu gebrakannya bener nggak cuma apa cuma Jadi omong-omong doang. 3 narsum di sini semua mendukung Pak Purbaya. Oscar menunggu agar diperlakukan secara adil. Kami kan rakyatmu, begitu kan? Betul. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan Bapak Menteri Keuangan benar-benar bukan hanya mencari popularitas, tapi benar-benar sebagai pendekar membasmi kekurangan pelanggaran-pelanggaran selama ini. Inilah Hot Room, sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room. Silakan Pak sini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.